Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mbak Asrinasi Hitep. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas pada pertemuan yang kedua. Video kali ini berjudul tentang klasifikasi material berdasarkan struktur kristalnya. Adapun outline presentasi yang pertama yaitu klasifikasi material berdasarkan struktur kristal, yang kedua perbedaan amorfous, semikristalin, kristalin material, yang ketiga diagram fasa dan transformasi fasa, yang keempat cara mengontrol mikrostruktur. Klasifikasi material berdasarkan struktur kristal. Kristal adalah materi padat yang mempunyai susunan atom, molekul, dan ion secara teratur pada seluruh ruang tiga dimensi. Kristal dikarakterisasi oleh keteraturan atom dan molekulnya. Berikut beberapa jenis struktur kristal yang umum digunakan dalam klasifikasi material, yaitu yang pertama, struktur kristal kubus sederhana. Dalam struktur ini, atom atau molekul ditempatkan pada sudut kubus dan pada titik pusat setiap sisi kubus. Contohnya material dengan struktur ini adalah polonium. Yang kedua yaitu struktur kristal kubus pemusatan sisi atau yang biasa kita sebut face center cubic atau FCC. Yang dimana atom atau molekul ditempatkan pada sudut kubus dan pada titik pusat setiap sisi kubus, serta pada titik tengah muka setiap sisi. Contoh material dengan struktur ini adalah aluminium, tembaga, dan emas. Yang ketiga yaitu struktur kristal kubus pemusatan ruang atau body center kubik. Atom atau molekul ditempatkan pada sudut kubus dan pada titik pusat setiap sisi kubus serta di tengah kubus. Contoh material dengan struktur ini adalah besi. Yang keempat yaitu struktur kristal tumpukan pada heksagonal. Atom atau molekul ditempatkan dalam lapisan teratur yang membentuk heksagonal. Contoh material dengan struktur ini adalah magnesium dan seng. Yang keempat yaitu struktur kristal moniklinik. Atom atau molekul ditempatkan pada sudut kubus dengan satu aksen yang miring. Contoh material dengan struktur ini adalah gips. Yang terakhir yaitu struktur kristal trigonal. Atom atau molekul ditempatkan pada struktur trigonal tetapi dengan sudut yang berbeda. Contoh material dengan struktur ini adalah kalsit. Ada 3 jenis ikatan atom yang utama yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antar atom yang bermuatan positif dan atom yang bermuatan negatif. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ikatan yang terjadi antar atom yang saling meminjam elektron. Elektron yang dipinjam tetap sama dengan atom asalnya. Ketiga, ikatan logam. Ikatan logam, ikatan ini merupakan atom yang saling berdekatan dengan jumlah yang tak terbatas dan setiap atom memberikan elektronnya untuk saling mengikat secara kovalen. Selanjutnya, perbedaan amorfous, semikristalin, kristalin material. Amorphous material atau material amorf. Material amorf tidak memiliki tata letak atom atau molekul yang teratur atau berulang. Atom atau molekul material tersebar acak, mempunyai titik lebur yang tidak tegas. Sifat mekanik material amorf cenderung lebih elastis daripada material kristalin. Material amorf bersifat transparan tergantung jenis materialnya. Contoh dari material amorf yaitu kaca dan plastik. Nah, pada gambar padatan kristalin dan amorf ini bisa kita lihat kristalin partikel tersusun dengan susunan teratur di ruang 3D, yaitu dia memiliki ruang yang kecil-kecil namun saling berikatan. Sedangkan amorf, partikel tidak memiliki keteraturan di ruang, yaitu dia memiliki keteraturan yang sangat acak. Yang kedua yaitu semikristalin. Material semikristalin memiliki campuran struktur kristal, amorf, dan beberapa bagian material memiliki tata letak atau yang teratur sementara lainnya tidak teratur atau amorf. Sifat mekanik dari semikristalin yaitu memiliki kombinasi dari sifat mekanik material kristalin sehingga memiliki kekuatan yang baik dan kelembutan yang baik. Titik leleh material dari semikristalin lebih tinggi daripada material amorf, tetapi lebih rendah daripada material kristalin murni. Contoh dari semikristalin yaitu polimer seperti polietilena dan polipropilena. Yang ketiga itu kristalin material.
Material kristalin memiliki struktur tata letak atom atau molekul yang teratur. Sifat mekaniknya cenderung memiliki kekuatan yang tinggi, transparansinya yang bersifat transparan, dan tidak tergantung pada jenis materialnya. Memiliki titik lele yang tergantung pada jenis dan komposisi jenis materialnya. Contoh dari kristalin yaitu tembaga dan besi. Yang ketiga yaitu diagram fasa dan transformasi fasa. Diagram fasa adalah grafik atau representasi visual yang menggambarkan perubahan wujud fase materi sehubung dengan suhu dan tekanan. Dalam diagram fasa, umumnya garis yang titik-titik merupakan sifat anomalia air, garis yang berwarna hijau menandakan titik-titik beku, dan garis warna biru menandakan titik-titik didih yang berubah-ubah sesuai dengan tekanan. Diagram fasa dan transformasi fasa. Transformasi fasa merupakan sebuah proses perubahan dari fase materi ke fase lainnya. Transformasi fasa terjadi dengan atau tanpa perubahan suhu atau tekanan. Fase materi seperti cair, padat, dan gas. Transformasi fasa. Wujud, zat akan terjadi perubahan, pembentukan sebuah fasa dengan perbedaan pada komposisi, dan struktur kristal yang berbeda dengan induk. Yang keempat yaitu cara mengontrol mikrostruktur. Mengontrol mikrostruktur adalah salah satu hal utama dalam rekayasa material, terutama ketika mencoba memodifikasi sifat-sifat material seperti kekuatan, kekerasan, konduktivitas, dan lainnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengontrol mikrostruktur. Beda. Yang kedua yaitu proses pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan dan pendinginan adalah cara paling umum untuk mengontrol mikrostruktur dalam material logam. Kecepatan pendinginan, suhu pemanasan, dan langkah-langkah perlakuan panas lainnya dapat digunakan untuk mengubah tata letak atom dan kristal dalam material. Contohnya adalah perlakuan panas seperti annealing, tempering, quenching, dan normalizing yang digunakan dalam logam murni. Yang ketiga yaitu pengendalian komposisi kimia. Mengubah komposisi kimia material dapat mempengaruhi mikrostruktur. Penambahan atau penghilangan unsur-unsur tertentu dapat mengubah sifat material, seperti kekerasan, kekuatan, dan konduktivitas. Yang kelima yaitu penggunaan perlakuan termal spesifik. Beberapa perlakuan termal seperti perlakuan panas khusus, proses tahanan listrik, dan proses perlakuan permukaan lainnya dapat digunakan untuk mengendalikan mikrostruktur. Yang keenam yaitu pengendalian parameter proses. Kontrol parameter seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan pendinginan, dan waktu tahanan dalam berbagai proses manufaktur sangat penting untuk mencapai mikrostruktur yang diinginkan. Mengubah mikrostruktur dapat memiliki dampak signifikan pada sifat-sifat material, sehingga sangat penting untuk memahami bagaimana pengaruhnya pada kinerja akhir material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.